Semangat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali. Semoga keinginan kita bertatap muka akan cepat tercapai kalau masing-masing kita pribadi lepas pribadi menjaga prokes. Oke, kalau minggu lalu sudah sampai pada perdagangan internasional, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kerjasama ekonomi internasional. Kira-kira ada nggak yang bisa mencoba memberikan pengertian kerjasama ekonomi internasional? Anak-anakku, nggak usah pusing membuat pengertiannya, tinggal penggal suku katanya, ya sudah artikan. Kerjasama berarti ada kesepakatan kedua belah pihak, ekonomi berarti di bidang ekonomi, internasional berarti negara dalam negeri dengan di luar negeri. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu adalah merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi. Namanya judulnya juga ekonomi. Yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam dan luar negeri, tentunya lebih dari dua negara yang saling menguntungkan. Jadi anakku, tidak mungkin dilakukan kerjasama ekonomi internasional itu tanpa ada keuntungan. Entah itu dalam materi, atau keuntungan politik, atau keuntungan dari segi hukum, dan sebagainya. Contoh, jika kita sampai saat ini masih menutup diri terhadap kerjasama ekonomi internasional, maka sampai saat ini juga kita tidak bisa pegang HP, tidak bisa pegang komputer atau laptop seperti Mami ini sekarang, bisa buat video lewat laptop. Itu tidak akan kita nikmati. Dengan saling bekerja sama, berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara. Dengan demikian akan mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Artinya, kalau kita membuka diri terhadap kerjasama ekonomi internasional, maka teknologi dari luar negeri itu yang kita cicipi akan mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi kita dan kestabilan ekonomi kita. Ingat, tadi harus saling menguntungkan. Nah, kalau begitu kira-kira apa sih manfaatnya melakukan kerjasama ekonomi internasional itu? Tentu dari namanya tadi, ekonomi berarti ada keuntungan dari segi ekonomi. Bicara tentang ekonomi itu pasti duit atau pendapatan. Nah, ini dia yang pertama. Manfaat kerjasama ekonomi internasional, yang pertama meningkatkan pendapatan negara. Yaitu yang paling nomor satu adalah dari TKI kita. TKI itu sering disebut dengan julukan pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara. Seolah-olah mereka adalah yang paling diagungkan, yang paling dinomorsatukan mengisi kas negara kita. Mengapa? Ya, nih jujur. Karena banyaknya TKI kita yang bekerja di luar negeri itu akan mendapatkan gaji dengan mata uang negara tersebut di mana mereka bekerja, dan ketika mereka mengalihkan dana itu ke Indonesia, kirim uang ke orang tuanya, ke keluarga, terjadilah transaksi pembelian rupiah. Dan saat terjadi transaksi pembelian rupiah, maka bank akan beruntung. Dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara kita. Karena setiap penukaran mata uang itu, mata uang luar negeri ke rupiah itu, atau mata uang rupiah ke mata uang luar negeri atau valuta asing itu, akan terjadi selisih yang merupakan keuntungan dari bank. Bayangkan sekian juta orang TKI di luar negeri yang melakukan transaksi seperti ini setiap bulannya, tentu ini merupakan hal yang positif bagi kas negara kita, yaitu meningkatkan pendapatan negara. Makanya ketika tamat SMA, gak bisa langsung kuliah, pergi dulu cari duit ke luar negeri sebagai TKI. Oke, dan kedua sumber duit kita, pahlawan devisa kita adalah kegiatan ekspor. Ingatlah bahwa Indonesia negara yang kaya akan hasil bumi. Ini merupakan negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan alam atau keterbatasan sumber daya alamnya seperti Amerika dan Cina. Devisa yang terus bertambah akan bermanfaat bagi percepatan pembangunan, pembayaran utang luar negeri kita,
dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan menjual barang-barang hasil bumi kita sebagai sumber bahan baku bagi negara lain, itulah yang kita sebut ekspor tadi, itu akan bisa kita manfaatkan sebagai percepatan pembangunan, pembayaran utang luar negeri kita, dan akan membuat semakin cepatnya meningkat pertumbuhan ekonomi negara kita. Itu tadi merupakan sumber pendapatan kita. Yang kedua, apa sih manfaat kerjasama ekonomi internasional? Yang kedua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Menjaga kestabilan, kata dasar kestabilan, stabil. Stabil berarti tenang, menjaga harganya. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Berarti kalau udah naik harganya, berarti harga tidak stabil. Keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi, tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Artinya jika permintaan kita kurang, permintaan barang tadi yang di dalam negeri kurang kita siapkan, maka terpaksa kita harus mengimpor dari luar negeri. Untuk apa? Ini menjaga kestabilan harga supaya tidak terjadi kenaikan harga, karena kalau terjadi kenaikan harga ini otomatis akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Contoh, Indonesia yang katanya kaya akan isi alam pernah melakukan impor daging sapi, impor beras, apalagi impor garam. Mengapa? Ini tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Kebetulan stok dalam negeri kurang dari yang diminta atau yang kita perlukan. Ketersediaan barang akan menjaga harga relatif stabil dan murah. Jadi maksudnya begini, ingat aja anakku, hukum permintaan dan penawaran dulu. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga akan naik. Jika permintaan lebih kecil dari penawaran, maka harga turun. Jadi jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga akan naik. Ini berarti tidak menjaga kestabilan harga. Berarti tingkatkan jumlah penawarannya dengan cara datangkan dari luar negeri. Supaya harga dalam negeri itu tetap stabil. Gitu loh. Oke, yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Kita akan menjual barang kita ekspor ke luar negeri. Permintaan ekspor yang terus bertambah. Contoh, akan kopi sidik kalang. Akan cabai merah keriting. Akan cabai merah yang bulat gendut besar. Ini akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Otomatis kita akan menghasilkan barang tadi dalam jumlah besar sesuai permintaan ekspor. Ketersediaan salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat ini adalah sangat tergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup dan kebutuhan akan ketersediaan barang baku. Jadi kalau permintaan ekspor luar negeri meningkat, salah satu caranya ialah perluas produksi. Perluas produksi. Memperluas produksi berarti ini membuka kesempatan kerja. Berarti kita akan menambah jumlah tenaga kerjanya, kita akan menambah persediaan barang bakunya, supaya permintaan luar negeri akan barang kita bisa kita penuhi dengan baik. Nah, menciptakan kesempatan kerja sama dengan mengurangi pengangguran. Contoh lain, pengusaha asing berinvestasi di Indonesia. Orang Jepang melakukan investasi di Indonesia, maka mulailah mereka mendirikan pabrik-pabrik industri di Indonesia. Berarti mereka membutuhkan tenaga lokal untuk memperkecil pengeluaran perusahaan. Enggak dibawa tenaga kerjanya anakku dari luar, dari negaranya sana. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Jadi kita akan tercipta lapangan kerja yang banyak kalau banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan. Tapi hati-hati, jangan sampai ada udang di balik bakwan ya. Nanti katanya mau menanam modal, ternyata ada di lain itu.
Maka ketika mereka sudah menanam modal di Indonesia, mari kita belajar dari mereka. Dan ketika mereka sudah pergi dari Indonesia, kita bisa menggantikan posisi mereka sebagai investor yang bisa meneruskan usaha tadi. Jadi artinya tanpa harus lagi tergantung kepada mereka. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Mempercepat pembangunan nasional. Langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia atau World Bank. Hal ini dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, tol laut antar pulau. Hal ini ditunjukkan untuk mempercepat proses distribusi, penyaluran barang-barang tadi dan mempermudah jangkauan. Sehingga yang biasanya harus 3 hari 3 malam dapat dijangkau mungkin menjadi setengah hari atau 1 hari, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Itu dia. Yang kelima, alih teknologi. Perhatikan dunia saat ini anakku, semua semakin berkembang dengan begitu cepat. Semua itu bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Kita mencontek teknologi mereka. Terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi dari teknologi mereka. Jadi kita mencontek teknologi luar negeri. Tidak bisa lebih dari mereka, paling tidak seperti itu. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Nah, akan muncullah teknologi-teknologi yang baru di Indonesia dengan kita datangkan teknologi dari luar. Jika kita tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional, bisa dipastikan kita akan menjadi negara yang tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Itu akibatnya kalau kita seandainya tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional. Lebih luas lagi ini manfaatnya nakku. Pertama, pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara maju. Jadi pengetahuan dan teknologi kita akan semakin berkembang kalau kita melakukan kerjasama dengan negara lain. Negara lebih maju dari kita. 2, dapat memperkuat dalam daya tawar dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Dalam persaingan barang di mata dunia supaya kita tidak kalah bersaing. Paling tidak masih bisa dalam standar, tidak di bawah. Walaupun terkadang dari segi teknologi kita jelas kita akui kita pasti di bawah luar negeri. Nah, itulah yang mau kita usahakan. 3, setelah kegiatan ekonomi Indonesia, maka modal dari negara asing akan dapat ikut masuk. Itulah dengan penanaman modal tadi. Investor-investor dari luar negeri. Kalau kita buka kesempatan itu, maka akan banyak bermunculan usaha modal asing yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita sendiri belum bisa mengolahnya. 4, tinggi permintaan pada barang maupun jasa, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dapat menekan jumlah harga pokok per unit produksi. Itu tadi menstabilkan harga. Jadi jangan sampai lebih besar permintaan dari penawaran. Kalau lebih besar permintaan dan penawaran daripada penawaran, berarti harganya akan naik. Ini kemungkinan besar golongan menengah ke bawah tidak akan bisa menjangkau. Artinya mereka tidak bisa menikmati itu. Yang kelima, negara ikut dapat mengimpor barang yang diproduksi menjadi lebih mahal. Iya, artinya kalau kita harus mengimpor barang itu dari luar negeri, kita mampu walaupun harganya mahal. Kenapa? Karena kita juga sudah mengekspor. Jadi uangnya sudah ada. 6, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong guna digunakan dalam proses produksinya. Karena kemungkinan besar kita melakukan produksi itu juga bahan bakunya atau bahan penolongnya tidak selalu tersedia di Indonesia. Maka kita harus juga mendatangkan atau impor bahan baku atau bahan penolong dari luar negeri. Baru nanti kita rakitlah di Indonesia. Kita proses di Indonesia menjadi barang jadi.
Itu maksudnya. Yang ketujuh, dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Itulah yang tadi. Jadi membuka kesempatan kerja berarti mengurangi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. 8, dapat meningkatkan kecerdasan dengan mencontek tadi, keterampilan serta kreativitas dari para tenaga kerja yang merupakan tuntutan kegiatan ekspor ke luar negeri secara pesat. Mau tidak mau kita harus tetap belajar teknologi dari luar negeri. Ini tadi sudah ya. Yang keenam, ini seharusnya di belakang ya, ini di belakang. Ini masih manfaat tadi ya. Ini tujuan kerjasama ekonomi internasional sampai 5 ini nanti di belakang habis ini. 6, membebaskan kemiskinan dan kelaparan itu tadi. Akibat dari terbukanya kesempatan kerja. Tingginya tingkat kemiskinan dan kelaparan pada suatu negara itu menunjukkan bahwa perekonomian negara masih buruk. Jadi kalau masih buruk, jangan mau tetap buruk. Lakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri. 7, membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Pembentukan kerjasama ini akan membebaskan satu bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Jadi kita sudah bisa mencicipi seperti apa yang dicicipi di luar negeri. Ya tidak pun 100% seperti yang mereka cicipi, paling tidak kita tidak menjadi negara terbelakang lagi. 8, memajukan perdagangan. Adanya perdagangan yang maju membuat perekonomian negara menjadi baik. Juga dapat mensejahterakan bangsa melalui kegiatan ekspor dan impor barang yang akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi kegiatan perdagangan internasional itu adalah merupakan salah satu cara mempercepat menghilangkan kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, negara kaya dan negara miskin. Berdagang. 9, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak akan berkembang tanpa adanya kerjasama dari banyak pihak. Jadi kita tidak bisa berkembang sendiri, harus lewat orang lain. Hal ini adalah cara untuk mempercepat perekonomian. Ekonomi bangsa akan tumbuh dan dapat menyelesaikan masalah ekonomi di negara tersebut. Baru itu tadi manfaat ya. Baru ini di bawah ini ya seharusnya. Tujuan kerjasamanya mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan mengimpor, meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan ekspor sebanyak-banyaknya. 3, memperluas lapangan pekerjaan jika permintaan impornya besar. 4, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang sebesar-besarnya, memperkuat rasa persahabatan. Paling tidak kita sudah bersahabat dengan semua negara lain ketika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional. Jadi aku bedakan ya manfaatnya dengan tujuan. Jadi kalau ada pertanyaan, tuliskan tujuan kerjasama ekonomi internasional, ini yang 5. Tapi kalau tuliskan manfaat kerjasama ekonomi internasional, ini yang 9. Oke nakku, di sini ada tugasnya 3 biji. Tuliskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, bla 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 tadi. Tuliskan manfaatnya ada 9. Tuliskan tujuannya tadi ada 5. Oke, dicatat lengkap. Tugas yang 3 soal ini juga dikerjakan sekaligus dikirim ke Google Sheet dalam bentuk PDF. Ingat, PDF. Jangan lupa, jangan pura-pura bingung, tugasnya aja dikirim yang 3 biji. Jangan ya, dan pura-pura dibodoh-bodoh ke diri. Udah dewasa kok, udah anak SMA, sudah mengerti dengan ngomongan mami di video ini. Jadi diputar videonya, didengar apa yang saya katakan, saya jelaskan supaya kamu cepat mengerti. Jangan melulu hanya mencatat, didengarkan yang saya jelaskan. Oke, tetap semangat dan stay at home.